Kenalannya itu kan pakai ta'aruf ya Mbak ya? Dua-duanya ya, hampir dua-duanya pakai ta'aruf. Mbak ternyata di poligami dan bukan istri pertama, bahkan ternyata adalah istri kelima. Pasca itu ketika saya mengajukan proses itu, info-info itu baru datang. Ternyata saya orang kesekian ya hidup bersama dalam satu atap 2,5 bulan. 2,5 bulan? Iya, dan lebih banyak masa ditinggalnya ya. Sebesar biji zarah pun pasti ada rasa cemburu para istri Nabi, karena Nabi memiliki lebih dari satu istri. Apalagi kita manusia biasa. Itulah yang kadang membuat poligami selalu menjadi kontroversi. Masalahnya manusia bukan Nabi, yang mungkin selalu tergelayuti oleh banyak motivasi selain ilahi. Tamu kita hari ini adalah Mbak Risa yang akan berbagi tentang kisah perjalanan pernikahannya hampir bahkan 2 kali harus berbagi suami tanpa tanggung jawab berarti. Saya dengar ceritanya tadi gemes, gregetan gitu ya Mbak ya. Boleh nggak Mbak bisa diceritakan apa sih yang bikin Mbak tuh ya waktu itu ya jatuh cinta dengan suami pertama maupun suami yang kedua? Apa karena atas nama apa ya istilahnya religiusitas gitu ya, karena mereka dari kalangan orang-orang yang bisa dianggap panutan dalam beragama atau ada hal lain ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salah satunya iya, saya harus katakan seperti itu karena saya menilai bahwa pemimpin itu kan pemimpin khususnya dalam rumah tangga itu kan kalau bisa dia yang paham akan agama ya. Dan mungkin pemahaman terhadap imam itu kan ya itu tadi turunan dari agama, dia bisa kemudian memperlakukan secara ahsan, kemudian bertanggung jawab, dan di awal-awal memang mungkin Allah memampukan lisan-lisan mereka ya, kemudian bisa menghafal dalil, kemudian sampai segitu ya? Ya adalah beberapa nilai-nilai itu yang kemudian oh ya berarti dia pantas untuk menjadi pemimpin saya. Itu salah satu yang kemudian tampak secara zahir ya. Meskipun ya pada akhirnya ketika sudah masuk di bingkai pernikahan itu kan ya kita ya akhirnya yang harus menjalani dinamika itu yang ternyata memang betapa ilmu itu menjadi ya solusi dari semuanya ya. Kenalannya itu kan pakai ta'aruf ya Mbak ya? Dua-duanya ya, hampir dua-duanya pakai ta'aruf. Dan ta'aruf itu sebuah metode yang dikenal luas di kalangan umat muslim itu sebagai metode yang jauh lebih barokah istilahnya dibandingkan pacaran gitu ya. Penjajakan yang sesuai dengan syariat tuh memang dengan ta'aruf gitu. Nah, tetapi kemudian apakah Mbak setelah 2 kali menikah ini ya, ta'aruf itu juga ada kekurangan atau semacam ada gap karena tidak ada background check yang cukup mendalam. Apalagi ketika ta'aruf ini juga mantan suami pingin istilahnya menyegerakan pernikahan gitu atas nama agar lebih afdol dan sebagainya. Jangan sampai terjatuh pada zina. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian tidak ada background check gitu. Ya. Sepakat Mbak, pada akhirnya kemudian justru sesudah Allah kasih kesempatan 2 pengalaman ini ya, itu membuat saya benar-benar berpikir bahwa background check itu hal yang sangat vital ternyata. Memang harus ditempuh dan justru pengalaman itu membuat saya akhirnya harus membaca lebih banyak buku-buku lagi dan kemudian referensi-referensi yang bahwa sebenarnya apa sih yang dimaui Islam tentang salah satu metode ta'aruf ini. Ternyata memang serigid itu loh. Sense itu umumnya dimiliki oleh para ayah atau laki-laki yang sebenarnya ini pantas untuk menjadi pasangan dari anak saya. Dan itu kadang-kadang akhirnya saya pelajari itu menjadi dikesampingkan gara-gara mungkin wis manut ustadznya aja. Ternyata itu ada ranah yang menurut saya itu
kayaknya kok juga kurang bijaksana bahwa orang yang kemudian membesarkan dari kecil sampai ini nih ya lapis pertama waktu ya orang itu tua itu. Ayah dan ibu kan juga dalam keadaan sudah berpisah. Betul. Kemudian ayah juga mengalami permasalahan psikologis ya yang bisa dikatakan penyakit mental begitu Mbak, sehingga tidak bisa kemudian memberi masukan yang jernih utuh, ya, sehingga kemudian Mbak bisa dibilang terjebak pada ya wis manut bae ustate gitu salah ya. Salah satunya begitu. Itu yang akhirnya jadi pelajaran besar buat saya. Mbak waktu tahu bahwa Mbak ternyata dipoligami dan bukan istri pertama, bahkan ternyata adalah istri kelima. Yang pertama ya. Luar biasa. Mbak kemudian kan sebelum menikah juga kemudian tergabung pada sebuah majelis ya, yang Mbak belajar bahwa sesungguhnya dalam agama Islam memang poligami itu sebuah praktek yang diperbolehkan gitu. Namun pada prakteknya lagi itu banyak orang menyalahgunakan poligami itu. Nah pada saat tahu ternyata dipoligami ya, apakah Mbak kemudian merasa ya sudah ini bagian dari bakti Anda kepada suami, atau katanya kalau istri itu merelakan dirinya untuk dipoligami bisa masuk surga atau seperti apa gitu ya, atau ada rasa kecewa? Kecewa pasti ya, karena kemudian yang saya pahami tentunya salah satu elemennya ada poligami di kotak pernikahan. Itu ternyata tahapannya kan sangat rigid sekali ya. Itu harus ditempuh kalau memang mau menjalankan praktek syariat, salah satu squel amalan yang cukup besar. Tapi tidak dilalui oleh laki-laki yang kemudian saya temui ini, dan itu sebenarnya kesedihan yang malah sering membuat saya menangis di posisi itu. Saya menanamkan pada diri saya jangan sampai saya menyelisih satupun syariat yang ada di Al-Quran, bahwa itu ada. Rasulullah pun kemudian menjalankan itu. Tapi kan kemudian semua dengan adab yang benar, dan itu pun kalau ditanya Rasulullah pun mungkin tidak ingin juga menjalankan itu ketika tidak ada perintah kan begitu. Jadi memang harus melihatnya secara komprehensif sih Mbak, seperti itu. Saat tahu dipoligami gitu, tadi Mbak mengatakan sebetulnya kalau sesuai syariah, prakteknya itu benar, beradab, itu mau-mau aja ya gitu. Tapi apa sesungguhnya waktu itu glitch yang terjadi sehingga Mbak memilih untuk, apakah mungkin terjadi KDRT atau apa, atau tidak bertanggung jawab menafkahi dan sebagainya? Dalam pernikahan itu kan kebutuhan akan disayangi, artinya elemen-elemen itu kan banyak sekali. Ada sentuhan. Betul. Artinya itu saja secara dasar belum continue dilakukan gitu loh. Waktu itu Mbak merasakan ada ketimpangan pembagian waktu, manajemen waktu? Sebenarnya yang kedua ini ya, karena kemudian itu sudah sangat tampak sekali ya. Kalau yang pertama karena saya banyak ditinggal-tinggal, jadi saya tidak tahu. Hanya pasca itu ketika saya mengajukan proses itu, info-info itu baru datang. Ternyata saya orang kesekian ya gitu. Itu juga simpang siur sih sebenarnya. Saya juga nggak tahu siapa saja perempuan dan ada di wilayah mana saja, saya nggak ngerti. Jadi sebagai informasi bahwa suami pertama atau mantan suami pertama Mbak Risa itu adalah seorang anggota jamaah tabligh yang memang praktek berdakwahnya itu dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan dari Indonesia keluar Indonesia. Saya tahu benar itu. Dan itu sesuatu yang bagian dari jihad, menciarkan Islam gitu. Tetapi kemudian ada satu konsekuensi di mana kemudian ternyata punya istri di mana-mana gitu, dan itu tidak tersampaikan informasi tersebut pada salah satunya Mbak Risa gitu. Tapi Mbak waktu itu apakah tidak ada terbersit pemikiran bahwa kalau pergi-pergi lama itu pasti dia buka cabang gitu? Ada nggak? Itu di beberapa part saya berkesempatan untuk ketemu beberapa istri yang lain, kemudian saya tanya, ya qadarullah beberapa teman yang saya temui juga para istri itu ada juga yang mengalami hal serupa, yang kemudian mengatasnamakan menjalankan syariat, ada juga yang mengatasnamakan menolong para janda. Selama pergi kemana-mana berkelana itu dinafkahi nggak Mbak? Terus penafkahan, mungkin kalau batin ya kadangkala ya, tapi kalau lahir gimana nih yang agak penting ini lahir ini? Itu yang paling dasar soalnya. Kalau saya sih
saya tidak mendapatkan sepenuhnya ya. Kalau yang pertama ini memang saya kebetulan memang tidak banyak mendapatkan ini ya. Selain juga kalau diakumulasi rentang saya berkehidupan, alhamdulillahnya tidak lama. Oke. Alhamdulillah tidak Jadi lama. berkehidupan rumah tangga berapa tahun dengan yang pertama? Yang pertama sebenarnya cuma efektif untuk hidup bersama dalam satu atap 2,5 bulan. 2,5 bulan? Iya, dan lebih banyak masa ditinggalnya ya. Oke. Jadi ternyata kebutuhan totalnya berapa dari 9 bulan sampai akhirnya saya merasa sudah cukup, saya mengajukan hulu. Ya. Oke. Dan itu sudah di pengadilan agama, sudah. Jatuh vonis ya, artinya sudah bercerai ya. Mbak ngerasa nggak sih dipatok ular 2 kali gitu? Iya, iya. Kayak 2 kesempatan ini saya rasa menikah resmi rasa siri. Itu istilah yang akhirnya saya dudukkan dengan kondisi saya seperti yang ini. kedua maksudnya untuk termasuk juga yang kedua, resmi rasa siri, karena kemudian ada memang salah satunya ditinggal-tinggal. Semuanya pernikahannya waktu itu sesuai negara ya, resmi negara. Iya. Tapi rasanya siri itu tadi ya. Iya. Okay. Jadi sedangkan yang siri, dinamika yang terjadi di luaran, mereka siri rasanya udah menguasai ya, lebih menguasai, dan itu ya artinya itu memang akhirnya jadi pergulatan banget. Sebenarnya esensinya gimana sih? Apakah kemudian hanya diakui negara saja bahwa ya mau tidak mau kita hidup di negara hukum, mau tidak mau itu juga harus ditegakkan ya. Tapi secara fungsi ketika apa ya kalau orang Jawa aktivitas berumah tangga itu kok secara fungsi kemudian tidak berjalan secara normal, itu kan juga tidak ahsan juga. Mbak menikah itu kan tadi 9 bulan ya. Kemudian jarak dari pernikahan pertama selesai ya, kemudian bercerai, itu sampai menikah lagi berapa tahun? Nggak sampai setahun sih Mbak. Nggak sampai setahun. Sepertinya seperti itu. Artinya sebetulnya ada pelajaran yang diambil dari yang pertama, tapi mungkin apakah yang kedua ini lebih inspiring gitu atau mungkin lebih meyakinkan dibanding yang pertama gitu, sehingga Mbak juga jatuh pada lubang yang sama. Yang kedua ini sebenarnya karena memang saya pernah mengagumi, saya sudah lebih tahu sendiri track record beliau, dan memang ya mungkin kalau dibilang ya ada bucinnya juga ya mungkin saya tidak memungkiri bahwa mungkin seperti itu, dan karena memang diakui di pasca kemudian saya menjadi istrinya itu, beberapa perempuan yang saya temui pun juga ketika mereka tidak tahu bahwa saya adalah pasangannya tuh, saya mendengar sendiri, maksudnya tuh ada kekaguman terhadap beliau ini gitu loh. Boleh tahu nggak Mas kekagumannya itu apa Mbak? Apakah ya, fisik atau lebih pada kedalaman ilmunya gitu ya, atau dari sisi apa? Kan secara manusiawi kan pasti ada yang membuat Mbak. Salah satu yang tampak dari memang kemampuan berdiplomasi ya. Itu bagi sebagian perempuan kayaknya itu juga cukup nganu ya. Berdiplomasi gitu. Itu maksudnya kayak pinter mengambil hati perempuan gitu. Salah satunya begitu, dan dalam artinya interaksi dengan para asatid itu kan saya menemui itu artinya dia bisa untuk berkomunikasi, mengawali nganu, dan kemudian saling menghubungkan satu dengan yang lainnya gitu. Jadi menurut saya itu juga skill ya. Humoris nggak Mbak? Iya. Nah, mungkin itu salah satu yang itu bikin salah satu. Kadang perempuan memang suka sama pria yang bisa bikin dia ketawa, bercanda gitu ya. Sepakat. Tapi begitu menikah, kok tiba-tiba kok nggak pernah bikin ketawa lagi ya? Dulu kemana itu ya? Iya, jadi saya ngerasa loh, kita ini secara fisik dekat, kamu nggak perlu juga teriak-teriak. Saya sudah dengar hal-hal yang seperti itu, tapi ternyata dekat, tapi kalau hatinya jauh, sedang jauh, itu kan berarti memang ada apa-apa ya. Ya, aku sedih dan pasti akan longsor kayak gitu ya. Konsekuensinya kemudian saya harus sembuh, saya harus pulih. Salah satu yang saya inginkan ya diizinkan merasakan sensasi bagaimana menjadi perempuan ya.